Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama, ini malam Jumat, jadi pre dulu nyanyi. Kedua juga memang ada request, ada yang minta dibahas surat Yasin gitu loh, karena panjang, itu ada 83 ayat, jadi dibahas ayat 1 sampai 5 aja karena menurut gua ini juga luar biasa untuk dibahas. Kita langsung aja ya biar nggak lama-lama, karena ini sifatnya nggak formal gitu, jadi relax aja ya, santai, kayak kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Bunyinya kira-kira gini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Cukup panjang ya. Tapi gue coba secara cepat dan lugas lah ya, karena banyak juga hal yang menarik yang perlu dibahas mengenai surat ini. Pertama adalah Yasin. Ini dikenal sebagai huruf yang dibaca terpisah ya, atau dalam istilahnya itu disebut huruf muqatta'ah. Seperti alif lam mim, alif lam ro, ha mim, shad, kaf ha ya ain shad gitu ya, dan sebagainya. Nah, Yasin ini termasuk huruf muqatta'ah karena dibaca terpisah, Yasin. Menurut tafsir populer dari Ibnu Abbas itu, Yasin itu artinya ya insan, hai manusia. Ada lagi tafsir yang populer juga, Yasin itu adalah salah satu nama dari nama Nabi Muhammad. Jadi ada sholawat yang dipakai oleh kebanyakan orang Indonesia, umat Islam Indonesia itu, Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah gitu. Nah, itu bunyi sholawatnya. Makanya kata toha dan yasin itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pendapat populer, huruf-huruf muqatta'ah ini tidak ditafsirkan, diserahkan arti sebenarnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab gitu, kira hanya Allah lah yang tahu arti sebenarnya gitu ya. Jadi itu kira-kira 3 pendapat soal huruf muqatta'ah. Langsung kita masuk kepada surat kedua, wal Qur'anil Hakim. Ini waw sumpah ya, waw sumpah. Waw itu kan, wa itu bisa artinya dan, atau, dan satunya lagi itu bersumpah atas kata nanti yang mengikutinya. Dalam hal ini Al-Quran. Nah, kaitan menarik antara ayat pertama dan ayat kedua itu adalah setiap huruf muqatta'ah ini menjadi awal surat hampir selalu, bukan selalu ya, hampir selalu diikuti oleh Al-Quran gitu. Sejauh pengamatan sederhana gua, hampir semua surat-surat yang ada huruf muqatta'ahnya itu langsung membahas Al-Quran. Contohnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu di Al-Baqarah. Di surat Yusuf begitu, di surat Yunus begitu. Jadi ayat keduanya langsung merujuk kepada Al-Quran, termasuk surat Yasin ini, wal Qur'anil Hakim. Ini fakta menariknya, kaitan antara huruf muqatta'ah dan ayat keduanya merujuk kepada Al-Quran. Sejauh pengamatan gua, hanya ada 3 surah yang ada huruf muqatta'ahnya tapi ayat keduanya itu tidak merujuk kepada Al-Quran. Itu surat Ar-Rum, kemudian surat Al-Qalam, sama surat Al-Ankabut. Nah, ini menariknya. Kita kupas soal kenapa Al-Quran. Jadi biasanya kalau Allah menggunakan wal Quran, jadi ada waw sumpah di situ. Berarti
sesuatu yang digunakan sebagai sumpah ini berarti harus ada yang kita perhatikan, ada rahasia gitu loh, ada sesuatu yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Nah, gua hanya coba menyajikan fakta-fakta. Nah, faktanya. Pertama, Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling banyak dihafal oleh manusia. Ya, umat Islam tentu saja, tapi ya itu paling banyak dihafal oleh manusia itu Al-Qur'an, kitab suci yang paling banyak dihafal. Ini fakta. Kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering dibaca. Ya kalau nggak percaya survei aja, observasi aja gitu ya. Ini juga fakta menarik tentang Al-Quran. Sejak pertama turunnya Al-Quran itu sampai saat ini bahasanya ya begitu. Ya. Bahasa Arabnya begitu, masih dalam bahasa aslinya. Sampai sekarang tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang bertambah atau berkurang, walaupun sudah 1400 tahun lebih. Nah, ini fakta juga menarik kan gitu ya. Kedua, fakta berikutnya yang menarik adalah Al-Quran adalah kitab suci yang menantang manusia. Menantang. Jadi kalau kamu tidak yakin kalau ini berasal dari Allah, buatlah semisal Al-Quran ini, buatlah 10 surat semisal Al-Quran ini, buatlah 1 ayat semisal Al-Quran ini. Itu tantangan gitu loh ya, silakan bikin gitu. Nah, ini menarik, itu fakta menariknya. Lalu Al-Quran direndengkan dengan kata hakim ya. Hakim itu kan artinya kebijaksanaan ya. Misalnya kalau kita lihat hakim lah, hakim dalam bahasa Indonesia itu kan biasanya yang menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Benar nggak ya kan kata hakim itu. Bisa juga jadi hukum. Hukum adalah seperangkat aturan untuk menjamin keadilan dan ketertiban, kan begitu arti hukum secara sederhana ya. Ya silakan aja baca ilmu hukum. Kira-kira arti sederhananya begitu, seperangkat peraturan untuk menjamin ketertiban dan keadilan, rasa keadilan. Nah, jadi Al-Quran itu adalah isinya kebijaksanaan-kebijaksanaan. Baik itu segala peraturan yang ada di dalamnya, baik itu susunan kalimat-kalimatnya. Jadi susunan kalimatnya rapi. Al-Quran sendiri yang ngomong bahwa susunan Al-Quran itu sangat rapi, sistematik, dan ini sorry ya, ini klaim gue pribadi ya. Mungkin juga ada banyak orang yang mengklaim seperti itu. Bagi orang yang senang membaca buku, coba lihat sistematika manusia menulis bukunya. Itu berbeda dengan Al-Quran, sangat berbeda dengan Al-Quran. Bagi orang yang suka baca buku mesti tahu itu. Jadi, sistematika Al-Quran itu berbeda dengan sistematika tulisan buku yang ditulis oleh manusia. Sistematikanya berbeda. Dan di sini di surat Yasin ini ayat 1-5 kita menemukan sistematika yang luar biasa ya, baik dari ilmu hukum maupun dari ilmu bahasa. Ini luar biasa. Tapi nanti kita akan ke situ ya. Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, innaka laminal mursalin. Jadi surat Yasin ayat 1-5 ini sebenarnya adalah konfirmasi, sebuah deklarasi dari Allah untuk Nabi Muhammad. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu ya Muhammad laminal mursalin, bagian daripada utusan-utusan. Seperti kita tahu, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah mengirim utusan-utusannya dari kalangan manusia di setiap zaman, di setiap masa, di setiap tempat ya, dimana dipandang perlu dikirim utusan untuk menyampaikan pesan-pesan murni dari Allah. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu di antaranya. Tapi nanti di penjelasan di ayat lainnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, atau pembawa berita atau utusan yang terakhir, penutup. Ala sirotim mustaqim, pada jalan yang lurus ya. Kayaknya pernah gue bahas di konten gue
yang membahas surat Al-Fatihah itu bahwa sirat itu asal katanya jalan. Sirat itu adalah jalan yang lurus, lebar lagi lurus, gak ada belok-beloknya, dan siapapun orang yang masuk ke situ tidak akan merasa sempit. Itu arti kata sirat, mustaqim, lurus. Tanzil al-Azizir Rahim, sudah berada di jalan yang lurus, diturunkan dari Aziz Ar-Rahim. Ada dua sifat Allah ini, nama Allah, sifatnya itu Aziz, itu yang maha perkasa, Ar-Rahim itu yang maha penyayang. Jadi pesan ini datang dari dari sesuatu yang sangat perkasa, tidak ada yang lebih perkasa dari dia. Dan dikaitkan lagi kata yang perkasa ini, sehingga tidak ada yang mampu menaklukkannya. Kan kalau kita ngomong perkasa kan persepsi kita seperti itu ya, tidak ada satupun orang yang mampu menaklukkannya atau menundukkannya atau menyamainya. Dia perkasa. Tapi kata perkasa ini, Al-Aziz ini, direndengkan, dikaitkan dengan kata Ar-Rahim. Nah, biasanya orang perkasa itu atau manusia yang perkasa itu menakutkan, tapi ini dikaitkan dengan sifat yang maha penyayang. Keren kan ya, sudah perkasa tapi maha penyayang. Tapi penyayang, dia perkasa tapi penyayang. Ini keren. Ayat selanjutnya, litungdzira qauma ma ungdzira aba'uhum fahum ghafilun. Sebagai peringatan kaum itu maksudnya bangsa Arab. Ungdzira aba'uhum, yang bapak-bapaknya ini, nenek moyangnya ini, fahum ghafilun, mereka itu lalai. Jadi seperti kita tahu dalam tarikh atau sejarah, selepas Nabi Ismail, bangsa Arab itu kosong utusan dari Allah itu kosong. Jadi kalau bandingkan misalnya dengan Bani Israel atau Yahudi, pasca Nabi Ishak alaihissalam itu berturut-turut Nabi itu banyak, sampai terakhir itu adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi di kalangan atau Rasul di kalangan bangsa Yahudi. Nah, kalau di bangsa Arab itu selepas Nabi Ismail alaihissalam ya, itu ada kekosongan Nabi. Dan anak turunannya Nabi Ismail alaihissalam ini lalai memberitahu syariat dari Allah ini. Jadi Nabi Muhammad datang itu untuk memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka dulunya itu lalai gitu dalam memperingati anak turunannya. Nah, karena di mana sih luar biasanya surat Yasin ini? Rentetan kalimatnya itu lugas, padat, jelas, isinya deklarasi terhadap sahnya pengesahan Nabi Muhammad itu oleh Allah sebagai utusan. Dan itu penting dalam ilmu hukum kan, adanya legalitas bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah gitu. Dan bangsa Arab itu dikaruniai atau prosesnya yang akan datang itu dikaruniai dua hal yang sangat luar biasa ya, baik itu bangsa Arab dan seluruh umat manusia setelahnya itu dikaruniai oleh Allah dua hal yang sangat luar biasa. Pertama Al-Quran, dua Nabi Muhammad SAW. Terutama bangsa Arab ini, bangsa Arab diberi anugerah Allah luar biasa, diberikan seorang Rasul penutup. Nabi Muhammad SAW itu hidup di antara mereka sekitar 63 tahun. Kemudian diturunkan juga Al-Quran. Ini luar biasanya rahmat dari Allah kepada bangsa Arab. Kemudian tersebar ke seluruh manusia. Nah, kehebatan surat Yasin itu deklarasi dari Allah, pernyataan lugas dari Allah, pernyataan tegas dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk memberi peringatan kepada bangsa Arab, di mana bapak moyangnya mereka itu
bapak-bapak mereka itu atau moyang-moyang mereka itu pernah lalai memberi ingat kepada anak turunannya tentang pesan-pesan Allah. Fakta-fakta menariknya juga tadi saya sudah sampaikan, kalau ala sirati mustaqim itu berarti kalau kita cek saat ini, sampai saat ini setidak-tidaknya 1,9 miliar manusia itu meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang lurus, yang benar. Sebab kalau tidak benar, tidak mungkin mengikutnya sebegitu banyak gitu. Itu kira-kira sekelumit tentang penjelasan ngobrolin surat Yasin, surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebenarnya kalau mau digali lebih dalam ini sangat banyak, tapi karena durasinya sudah 15 menit lebih, ya kita sudahi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang benar hanya milik Allah. Saya adalah tempatnya salah, khilaf, lupa, dan hal-hal buruk lainnya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you.